kan ini di sini kan kita lihat ini tren menengahnya turun. Ya, kita pegang dulu. Tren jangka menengahnya ini turun, midtermnya ini turun, kemudian tren pendeknya ini turun. Tren pendek ini bisa aja tiba-tiba berbalik naik dalam 2 atau 3 hari, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini kan tren turun, kemudian dia berbalik dalam 1 bulan kayaknya ini ya. 1 bulan dia sempat naik, tren pendeknya naik dari Juli sampai Agustus. Jadi 1 bulan itu dia bergerak naik. Melawan tren midtermnya ini, melawan tren turun, ya kan ini kan dia naik, tren pendeknya ini naik di sini. Ini tren pendeknya ini naik, yang garis warna merah ini. Nah, garis merah ini dia melawan tren. Ini tren utamanya dia sebentar turun, kemudian yang warna merah dia coba lawan tren. Ya, ini dia coba lawan tren. Ya, saya terjebak di sini. Saya juga terjebak kok. Ya, saya terjebak di sini. Saya lumayan di sini. Cut loss. Karena saya lihat dia naik dengan volume yang ikutan membesar, saya ikutan di sini. Saya ikutan dengan pikiran, wah santai nih. Kayaknya bakalan cuan lumayan juga nih. Dari tren pendeknya kan. Ternyata tren turunnya belum berakhir. Karena dia kembali turun, dan saya cut loss di Antam. Ya nggak apa-apa, cut loss itu wajar. Kalau saya sih wajar-wajar aja. Cut loss kalau kita salah ambil resiko, salah analisa, oh ini kayaknya naik. Ini kan saya analisanya di sini naik. Waktu itu, oh di sini kayaknya volumenya rame nih naik ini. Naik ini, oh rame nih. Saya ikutan di sini. Ternyata saya dijebak. Saya cut loss. Nah di sini ini teman-teman bisa lihat di sini juga. Dia tren turun, kemudian dia akan berbalik naik. Di sini ada tren, ada sideways dengan volume mengecil. Kemudian dia naik. Cuman saya udah nggak mau lagi. Saya nggak mau ambil lagi. Di sini nanti kalau dia mau naik lagi, kalau dia sampai di support di sini, kalau nanti sampai ya, andaikan nanti dia sampai ke support 1690, dia akan bergerak kecil-kecil lagi, yaitu dia akan mantul. Cuman saya nggak anjurkan teman-teman untuk lawan tren. Ya, ini tren menengahnya, jangka menengahnya turun. Kalau teman-teman kemudian mungkin ada yang masih pegang di harga yang saya punya di sekitar 2000-an mungkin ya. Ya kan dulu kan saya di sini 2000-an. Mungkin ada yang masih pegang di 2000-an. Saya pikir kurang bijaksana kalau mau berharap balik modal gitu. Kurang bijaksana artinya belum ada tanda-tanda bahwa dia akan kembali ke atas 2000. Belum ada tanda-tanda dari Antam dia akan kembali ke atas 2000. Nanti kita akan lihat setelah dia terjadi konsolidasi di sekitar 1690, artinya dia bergerak sideways di 1690. Kalau sideways kan itu biasanya agak panjang ya. Kalau dia cuma beberapa candle itu biasanya kita sebut konsolidasi. Nah, kalau dia terjadi konsolidasi artinya candle kecil-kecil, volume juga nggak gede-gede amir, ya kan? Nggak gede-gede amir. Di situ mungkin kita bisa dapat cuan kecil-kecil aja. Ini kontrarian ya. Ini kita melawan tren. Jadi kalau mau ambil cuan di saham-saham seperti ini nggak usah gede-gede. Nggak usah gede-gede karena ini kita lawan tren menengahnya. Tren turun ini kita coba hanya buat ngambil sedikit aja. Makanya jangan ambil cuannya gede-gede. Bahkan kalau bisa ya hindarilah saham-saham kayak gini. Naiknya nanti cuman 1-2 minggu atau 1 bulan, kemudian ya mungkin dia akan turun lagi gitu. Gitu. Ya. Oke. Itu tadi Pak siapa ya? Itu Kang Irwan ya. Begitu kira-kira. Ya, makasih Om. Sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin?
Ada yang lain? Halo? Ada Om Yusa. Om Yusa belum bikin YouTube, Om Yusa. Nanti teman-teman yang suka trading pendek itu Om Yusanya dikilik aja banyak ya. Jadi Om Yusa itu lebih spesifik ya untuk trading yang cepat-cepat. Nah, kalau saya kan agak lambat, saya agak kurang lincah. Teman-teman yang pengen yang trading jadi scalper sama Om Yusa, udah terbukti, udah banyak buktinya ya, udah banyak buktinya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Nanti di kelas-kelas beta banyak Om Yusa kasih materi-materi di scalper kayak gitu. Teman-teman bisa tanya-tanya. Alasannya apa? Teman-teman yang lebih menjurus atau lebih tertarik untuk jadi scalper, dekatilah Om Yusa. Udah banyak buktinya. Ya udah bahkan ya, beberapa teman-teman di luar sana juga yang kasih rekomendasi saham jualan stock pick gitu ya. Nah, itu jejaknya Om Yusa masih kelihatan di situ. Ya, jejak-jejaknya itu kan nggak bisa hilang ya. Ini pakai metode apa dia analisanya, screeningnya pakai screener apa, itu kan tetap masih bisa kelihatan ya, dikit-dikit masih ada bau-baunya gitu. Ada lagi yang masih mau bertanya? Nanti kalau bikin screener gini, adalah bikin screener di ini ya di TradingView. Ini screenernya masih sederhana, kita cuma isi apa-apa aja yang kita mau jadiin filter. Nah kan, nah ini ada aja nih screenernya di TradingView. Kalau nanti ada yang tertarik dengan screener di ME Broker, nah itu bisa juga kita buat. Bisa juga ya, nggak asal berani coding aja. Saya temanin kalau kalau yang hobi coding gitu, coding nulis program, nulis script di ME Broker, saya temanin. Atau nulis script di TradingView pakai PineScript kayak gini. Ini kan PineScript ya. Mana ini? Open my script. Ini ya. Mungkin kayak gini-gini nulis-nulis script sederhana kayak gini. Ini sih masih sangat sederhana gitu ya. Cuman pendek. Oh, ada kan yang panjang-panjang sampai gambar-gambarin ke atas ini. Ayo kita lakukan. Gitu, ini kan udah ada ya. Oh, ini cuman CCI dan MACD ini bisa kok. Scriptnya kelihatan kok ini. Ini CCI dan MACD ini ada kok. Ya kan? Ada, bisa lah. Spine script ini kan gampang. Cuman modal baca-baca doang ini kan. Bisa bikin script kayak gini. Iya, banyak di luar sana banyak yang lebih gape lah, lebih mumpuni dalam coding. Kalau saya kan cuman sekedar
Ya hobi lah, matiran, sekedar membunuh waktu. Ada lagi pertanyaan? Udah sejam belum? Jadi nanti kalau di mungkin teman-teman yang masih nggak kebayang ya, nanti kalau di beta itu kita bikinnya untuk memotong banyak hal gitu, banyak hal yang tadinya kita harus coba-coba sendiri, kita coba-coba di pasar, kita eh, cari-cari, kita mesti gali-gali sendiri dari orang. Dulu ada yang mungkin teman-teman masih ingat almarhum eh, Asun, almarhum Asun Salim ya namanya. Ya, nah itu kan eh, sering tuh ngobrol, tukar pikiran. Ya, ya kan dia banyak juga ngobrol, kita ngobrol, kan terjadi tukar menukar informasi, kita ngobrol dengan orang siapa, mungkin teman-teman ada ingat hmm, si siapa namanya itu Fred. Nah, Fred itu, nah itu juga sih suka ngobrol, kan tukar-tukaran informasi tuh. Nah, teman-teman kita potongnya di situ, kita singkatnya di situ. Ya udahlah, mungkin orangnya udah teman-teman agak susah bisa ngobrolnya gitu kan, agak susah menghubungi orangnya kayak gimana, cari-cari informasi, tukar informasi. Nah, itu yang kita potong. Udahlah, apa yang kita udah coba-cobain, kita sampaikan di beta gitu. Mungkin kita dengan bantuan teman-teman juga saling bantu bisa bikin suatu metode yang baru. Jadi sebenarnya kayak gitu. Kita cuma pengen potong. Kita nggak bisa langsung kasih bilang, oh ini langsung jadi jago, ini langsung jadi lihai trading sahamnya. Enggak seperti itu juga. Yang kita bisa kasihkan pengalaman, apa-apa yang udah kita lalui, apa-apa yang sudah kita lewati, itu yang kita kasih tahu. Kalau yang belum saya lewati ya saya nggak bisa kasih tahu. Mungkin nanti ada etus atau ada Yusa yang udah tahu, udah pernah lewati hal-hal itu, ya mereka yang kasih tahu. Gitu. Jadi kita cuma mau potong dia punya waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Iya, karena kan saya juga masih terus belajar, kita semuanya belajar, kita semua di pasar saham itu murid, gak ada yang guru gitu. Jadi semuanya belajar sama saham, kemudian belajarnya ke pasar, nanti pengalaman-pengalaman kita itu mungkin bisa berbeda, mungkin juga sama, atau mungkin bisa saling melengkapi gitu. Om, boleh tanya lagi, Om? Boleh, silahkan aja kalau berani. Om, pengen pengen tenang aja beli beli apa buat Windrest. Mm-mm. Ini apa ya Om ya? Buat dikip sampai awal 2 Desember lah ya mungkin ya. Jangan sampai awal Desember lah bro, sampai awal-awal Ah, Januari gitu. gitu ya. Iya, yeah. Bukannya Windrest ini kemarin kan kayaknya Windrest tahun lalu lebih awal mulainya ya. Baru selesainya kayaknya lebih cepet deh. Ya nggak semua sih, tapi kelihatannya banyak tuh yang ekspektasinya di sekitar minggu 3 minggu 4 Desember gitu. Tapi nyatanya kayaknya udah pada selesai semua di awal Desember. Di tahun 2021 memang benar kejadiannya seperti itu karena ini ya kita lihatnya di indeks kita aja lah, di indeks itu selalu kelihatan. Di tahun 2021 di sini kan dia udah kita bisa katakan udah selesai ya, karena tahap-tahap di sini paling kenceng dia didandanin di sekitar sini, kemudian lewat dari itu dia udah mulai naik membentuk all time high yang baru, itu indeks. Jadi yang mungkin teman-teman sempat nikmati itu memang agak
agak pendek di sini karena yang teman-teman mulainya itu dari sini ya, dari akhir September, awal-awal Oktober dia udah mulai, jadi pertengahan ini kita udah lagi enak-enaknya. Itu yang kejadian di tahun lalu ya, di ini kok bersih banget. Nah, di tahun lalu itu kejadiannya kayak gitu. Di tahun ini kan sampai sekarang ini belum mulai. Biasanya kita sampai, kalau gitu biasanya kita sampai di awal Januari mereka akan sibuk buat dandanin portofolionya. Cuman gini, yang teman-teman mesti paham dulu ya. Ini kan ada beberapa benchmark, ada beberapa titik acuan yang mereka katakan sebagai windrest. Windrest itu kan tujuannya untuk dandanin portofolio supaya kelihatan performanya bagus. Performa dana kelolaan saya sekian persen, naiknya sekian persen, tumbuhnya sekian persen dana yang saya kelola gitu. Itu kan mereka kemudian berusaha untuk kelihatan naik terhadap apa gitu. Terhadap IHSG atau terhadap benchmark yang lain. Bisa jadi kan udah nggak usah. Tahun ini kita cukup lebih bagus daripada pertumbuhan negara lain. Ya bisa jadi seperti itu kan. Wah ternyata negara lain ancur-ancuran minus, Indonesia bisa tumbuh sekian persen, dana kelolaan saya bisa tumbuh sekian persen gitu. Jadi mungkin nggak seheboh, bisa jadi nggak seheboh karena benchmarknya tahun ini semuanya turun, landai gitu. Kalau tahun lalu kan benchmarknya titik acuannya itu ada di level tertinggi, ya SG lagi naik, pertumbuhan ekonomi juga bagus, jadi benchmarknya ada di standar tertinggi. Kalau tahun ini kan ya standar ya perekonomian lagi so-so, lagi turun. Jadi kalau dia punya portofolio bisa tumbuh plus aja, lebih bagus sedikit aja terhadap benchmarknya, ya itu udah cukup bagus. Bahwa di saat instrumen lain mengalami penurunan, dana yang dia kelola mengalami pertumbuhan. Nah, mungkin itu yang teman-teman takut, mungkin teman-teman itu yang harus diperhatikan untuk mengerti apa itu windrest. Sebentar ya, kita pause dulu. Kita pause dulu 10 menit lah ya, azan dulu. Azan maghrib. Ya, Medco lagi ada di titik tertingginya selama 3 tahun. 3 tahun ini. Berapa tahun? Ini sedang titik tertinggi selama 3 tahun ini, dari tahun 2020. Nah, jadi ini saya tertarik dengan sektor-sektor energi di ini Medco, terus yang teman-teman lihat-lihat di batu bara segala macam ITMG itu juga semuanya dalam posisi yang cukup bagus ya, semuanya kelihatannya sangat-sangat indah. ITMG di angka 42.500 mungkin agak gimana gitu ya. Tapi ya kalau nggak apa-apa. Ada juga temannya PTBA juga tadi kita udah lihat. Oke. Ini juga lagi tren naik. Sana Lesi sana.
Ya kan? Ini sektor-sektor energi ini kayaknya yang buat saya menarik, untuk dipegang dalam Windres kali ini. Karena biar gimana juga para fund manager juga pasti melihat sektor energi ini menarik dan mereka masih pegang banyak. Kalau mau dandanin portofolionya yang paling bagus adalah dandanin yang banyak mereka pegang yang di sektor energi ini. Apalagi Indi. Tadi juga kita lihat Indi ya. Indi juga ada di posisi tertingginya, ya kan? Saya kira ini bagus untuk kita pegang. Nah, cukup bagus kalau teman-teman tanya sama saya yang buat Windres itu apa, ya saya akan sarankan yang teman-teman pegang di sektor energi. Ini yang paling masuk akal buat saya untuk Windres tahun ini. Tapi saya rasa cukup bagus perkembangan beberapa 2 hari terakhir ini dari sejak saya lihat saya mulai lihat itu, saya mulai ngeh orang ributin masalah resesi itu di hari Sabtu. Saya mulai ngeh, kok ini udah banyak yang ngomong-ngomongin resesi di media sosial, di Twitter, di mana semua. Hari Minggu masih banyak yang ngomongin persiapan menghadapi resesi. Kemudian tadi saya udah mulai lihat udah banyak yang mulai keluarkan pendapat yang berbeda. Udah banyak yang kemudian ya menurut saya bagus. Mereka ya, lu krisis, kalau lu udah krisis, lu menyiapkan dana untuk resesi, menyiapkan dana untuk ekspansi saat krisis nanti, itu benar. Tapi kalau kemudian lu saat menghadapi resesi, itu lu lakukan dengan cara mengurangi uang jajan. Yang tadinya lu beli cilok, yang tadinya lu beli batagor, tadinya lu beli somai, kemudian itu yang lu potong, itu yang dicoret dari daftar pengeluaranmu. Ya kan? Yang pedagang ciloknya, pedagang batagornya itu kemudian mereka udah resesi duluan. Padahal itulah UMKM yang bisa mempertahankan kita punya perekonomian. Jadi saya tuh pikir wajar, bagus ya teman-teman juga. Kalau sekarang mungkin baca-baca di Twitter itu udah lebih banyak suara-suara optimis bahwa tahun depan itu kita akan baik-baik aja. Ada lagi mungkin, saya kira itu kalau teman-teman mau tahu pendapat saya saham-saham unggulan buat window dressing itu, saya akan banyak di sektor energi, terutama tadi di Medco. Nah, kan kalau saya ya sampai saat ini saya tuh akan lebih banyak di sektor energi, terutama di Medco. Kalau Indi mungkin saya juga tertarik, tapi saya masih lihat beberapa candle lagi. Kalau yang Medco tadi kan udah lebih kelihatan dia lagi ada di posisi tertingginya, siap-siap buat naik. Sama PTBA mungkin juga. Kalau di finance gimana, Om? Finance. Coba kita finance-nya ya. Finance kan selama ini kan kalau ada apa-apa dengan resesi, ya kalau benar-benar resesi yang kita takutkan itu beneran ada, yang paling duluan hancur itu, yang paling duluan dihantam itu adalah sektor finance. Sektor finance yang duluan dihantam. Yang duluan kena itu, ambruk duluan itu finance, perbankan duluan. Jadi kalau ada isu-isu, teman-teman bisa lihat lah, udah pengalaman lah ya tiap tahun, tiap saat gitu lihat kalau ada isu
di bidang perbankan, insurance atau apapun yang masalah keuangan itu biasanya rentetannya agak panjang. Banyak sektor lain ikut terseret-seret. Jadi saya untuk sektor finance tahun ini saya belum deh. Saya nggak akan menyarankan. Saya no comment deh kalau buat finance. Ya, itu adalah salah satu sikap untuk berjaga-jaga, waspada. Kalau benar-benar resesi itu terjadi, ya saya udah menjauhi sektor-sektor yang beresiko. Begitu pendapat saya. Makasih Om. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang nanya-nanya? Udah beres? Oke, kita ketemu lagi lain kali karena udah teman-teman yang akan melaksanakan sholat maghrib ya, udah lewat waktunya. Selamat malam semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan.